Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini ayat yang menjadi dasar perenungan kita terambil dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayatnya ke-46. Judul dari perikop itu adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh para hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan pergi, akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Kata imam-imam kepala, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha menangkap dia. Tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini dijelaskan bahwa suatu ketika Kristus mengajar orang banyak di bait Allah dengan menggunakan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Kristus menjelaskan bahwa suatu ketika ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada para penggarap untuk menggarap kebun anggur miliknya itu. Setelah itu, ia berangkat ke negeri lain. Nah, ketika mendekati musim panen, maka sang tuan itu mengirim hamba-hambanya dari negeri lain itu pergi kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil panen yang memang merupakan bagian dari miliknya itu. Namun para penggarap-penggarap itu malah menangkap para hamba-hamba tuannya itu, memukul mereka, melempar dengan batu, bahkan ada yang dibunuh oleh mereka. Sang tuan tanah itu pun mengirim hamba-hamba yang lain. Namun mereka pun mengalami nasib yang sama dengan rekan mereka yang sebelumnya. Akhirnya tuan tanah itu mengirim anaknya. Ia berharap mereka akan sungkan dengan anaknya itu. Namun kemudian para penggarap-penggarap itu justru membunuh anak dari raja itu, dari tuan tanah itu. Saudara dikasihi Tuhan, Kristus kemudian mengutip Mazmur 118 ayat 22 sampai 23 dan menyamakan anak dari tuan tanah itu dengan batu penjuru yang dibuang oleh para tukang bangunan. Saat itu para imam dan orang Farisi yang ada di sana, dan mereka menyadari bahwa yang dimaksud dengan Kristus dengan para penggarap dan tukang kebun, tukang bangunan itu adalah diri mereka sendiri. Maka pada saat itulah mereka mulai berusaha untuk menangkapnya. Namun mereka takut dengan orang banyak yang menganggap Kristus sebagai nabi. Saudara, seringkali kita bersikap seperti halnya orang Farisi dan para imam. Ketika Tuhan menegur dosa kita atau kesalahan kita,
bukannya sadar dan bertobat, justru sebaliknya kita malah berusaha membungkam suara kebenaran itu. Bahkan kita mencari rasionalisasi untuk membenarkan posisi kita. Bahkan tidak jarang kita juga membenci orang yang mengatakan kebenaran tentang kita. Saudara, sebagai orang Kristen, marilah kita menjadi orang-orang yang mau ditegur oleh Allah. Ketika Allah menegur dosa dan kesalahan kita, maka sepatutnya lah kita menyadarinya dan bertobat serta berbalik dari kesalahan-kesalahan kita dan dari setiap dosa kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bagaimana sikap saudara ketika Tuhan menegur saudara? Apakah saudara dengan penuh kerendahan hati menanggapinya, atau justru saudara mengabaikannya? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa untuk hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk menerima teguran yang datang daripada Tuhan. Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah dan kekuatan bagi saudara untuk menerima teguran dari Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk bisa membuka hati kami menerima teguran daripada Engkau Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa teguran yang datang daripada Engkau membantu kami untuk kembali kepada jalan yang benar, dan teguran itu bertujuan untuk mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai perjalanan hidup kami. Semua apa yang kami kerjakan dari hari ini sampai malam nanti, biar semuanya kami kerjakan itu memberikan kemuliaan hanya kepada Engkau saja Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.